Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6, yang mana baik sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang nantinya kita pelajari senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang iman kepada hari kiamat, anak-anak coba berpikir kembali. Apa yang dimaksud dengan iman? Sering kita dengar adanya orang beriman, orang tidak beriman. Kemudian ada rukun iman, Pak. Dan apa lagi? Banyak lagi istilah-istilah yang berkaitan dengan iman. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan iman. Nah, iman sebagaimana yang telah kita pelajari dan kita pahami merupakan suatu keyakinan ataupun suatu kepercayaan yang mana tidak hanya bisa dikatakan iman sebelum dilaksanakan secara totalitas. Jadi yang dimaksud dengan iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, lalu diamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dimaksud dengan iman, anak-anak sekalian. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya adalah bahwa iman ini memiliki peranan yang penting terhadap perilaku manusia. Ya, banyak orang mengaku dia beriman, tapi tidak sholat. Kemudian mengaku beriman, tapi tidak perilakunya bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman. Bagaimana yang Pak sampaikan tadi bahwa beriman maksudnya apa? Mengucapkan keyakinan kita itu dengan lisan, lalu meyakini sepenuhnya dengan hati, serta mengamalkan dengan segenap kemampuan dan anggota tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Lalu kita mendengar adanya rukun iman. Kemudian ada juga rukun Islam. Nah, kita lihat dulu rukun iman. Rukun iman pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ada iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada iman kepada hari akhir, dan terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Nah, ini maksudnya adalah suatu keyakinan yang harus ada pada diri seseorang, baik dia seorang anak kecil yang sudah balik ya, yang sudah balik kemudian mampu berpikir dengan sehat ya, yang meyakini adanya Allah, malaikat, kitab Allah, nabi dan rasul,
kemudian hari kiamat serta qada dan qadar. Ketika kita menerima semua ini, keenam-enam ini, lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa disebut dengan orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tapi kami tidak meyakini, Pak, nanti ada hari kiamat. Kami percaya adanya malaikat, adanya kitab, tapi kami tidak percaya, Pak, nanti adanya hari kiamat. Maka dengan demikian bahwa kita telah rusak imannya. Kan berpikir ataupun beranggapan demikian. Maka harus disempurnakan iman kita. Dengan apa, Pak? Dengan meyakini keenam-enam rukun iman kita. Meyakini tidak hanya sebatas keyakinan di dalam hati, namun juga dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Misalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Misalnya sholat 5 waktu, maka kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kalau kita hanya mengatakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang meyakini adanya perkara-perkara yang gaib, ada malaikat, misalnya ada hari kiamat, tapi kita tidak sholat, mengingkari adanya perintah sholat, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Itu anak-anak di rumah, ya, kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, terutama perkara iman, meyakini dengan segenap jiwa, sepenuh hati, lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita kembali ke materi kita tadi tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ini akan kita bahas pertama makna tentang hari akhir, kemudian apa hikmah dari kita meyakini hari akhir tersebut, serta kita lihat fenomena tanda-tanda hari akhir. Anda bisa perhatikan ini ada beberapa tahapan. Nah, tahapan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Pertama, kita adalah sebuah ruh. Lalu Allah tiupkan ruh kita tersebut di rahim seorang ibu yang telah Allah bentuk jasadnya di dalam rahim seorang ibu. Allah masukkan, Allah tiupkan ruh ke dalam kandungan tersebut dan jadilah kita. Lalu Allah mentakdirkan kita lahir ke dunia. Dengan takdir Allah, kita dilahirkan di dunia. Orang-orang Islam, orang mukmin, orang beriman meyakini bahwa dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan, tempat berladang, tempat kita berinvestasi untuk akhirat. Karena dunia ini hanyalah sebuah titipan, hanyalah sebuah tempat kita beristirahat lalu melanjutkan perjalanan berikutnya. Perjalanan berikutnya kemana, Pak? Nah, ketika sudah tiba masanya, habis rezekinya, umurnya juga sudah sampai, maka kita akan meninggalkan dunia. Maka sering kita dengar ada kalimat meninggal dunia, Pak. Nah, itu maksudnya apa? Meninggalkan dunia ini untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Itu kemana? Ke alam barzakh, ya. Dalam alam kubur. Siapa teman kita dalam kuburan, Pak? Amal kita. Kalau bagus amal kita, amal soleh kita banyak, sedekah kita banyak, lisan kita baik, dan banyak amalan-amalan lainnya yang tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, maka insya Allah alam barzakh kita, alam kubur kita akan
alam kubur kita akan indah, terang benderang, penuh dengan kenikmatan Allah berikan. Itu sebagai seorang mukmin. Nah, sekalian sebagai orang-orang yang Allah takdirkan menjadi orang-orang Islam, tentunya ini sebuah karunia yang besar oleh Allah Subhanahu. Kita manfaatkan dunia ini sebagai tempat kita berinvestasi, berladang, ya, tentunya berladang untuk dipanen di akhirat. Perbanyak perbuatan-perbuatan baik, amal jariah, menolong teman, menolong bapak ibu di rumah. Uh, yang penting berlaku baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah. Maka insya Allah nanti ketika meninggalkan dunia ini kita dalam kondisi yang baik kehidupannya di akhirat. Nah, lalu Pak, setelah perjalanan kita ke akhirat bagaimana Pak? Nah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan apa yang telah kita usahakan. Apapun yang telah kita lakukan, Allah pasti membalasnya. Balas bagaimana? Balas dengan kebaikan atau dibalas dengan keburukan. Dibalas dengan surga atau dibalas dengan neraka. Semua tergantung bagaimana kita menentukan nasib kita nantinya. Maka perbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dikuatkan iman kita dari godaan-godaan dunia ini anak-anak sekalian. Karena dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan tipu daya syaitan. Itu perbanyak kita berdoa, mendengarkan nasihat dan pengajian yang mudah-mudahan anak-anak selalu kuat dan taat dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, dalam pelajaran ini, iman kepada hari akhir, hari kiamat, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, anak sekalian, kehidupan setelah ini, setelah di dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang telah kita lakukan pasti dibalas. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti dibalas. Sekecil pula keburukan yang kita lakukan, juga pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kata Allah apa? Kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Kita disuruh bertakwa, disuruh mentaati perintah Allah dengan benar. Bukan karena takut baik guru, bukan karena sholat itu karena takut dimarah mama, segala macam. Tapi karena apa? Karena mengamalkan takwa yang sesungguhnya. Yaitu apa? Takut kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kita ini nanti mati. Seperti yang Pak bilang tadi. Meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan non-muslim, murtad. Allah pesan itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan muslim. Perbanyak kita perbuatan baik, perbanyak berdoa, semoga kita nanti akhirnya baik, meninggalnya baik. Hanya ada istilah husnul khotimah, dan ada istilah su'ul khotimah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu ditetapkan hati kita untuk sesuatu yang baik, sehingga akhir hidup kita juga dalam sedang melakukan sesuatu yang baik.
Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ini ada sajian gambar. Nah, kita perhatikan gambar ini. Pertama ada gunung meletus. Nah, gunung meletus, gunung api meletus. Kemudian ada rumah yang terbakar. Juga ada bencana alam misalnya banjir ataupun tanah longsor dan sebagainya. Ini bentuk dari bencana-bencana yang ada di dunia. Bentuk kehancuran-kehancuran kecil yang ada di dunia. Kenapa, Pak? Disebut kehancuran kecil. Karena ketika kehancuran besar sudah datang, maka berakhirlah seluruh dunia dan alam semesta ini. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Kita sebagai orang Muslim, seorang Islam, tentunya meyakini apa yang Allah pesan, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Berikut surah yang menjelaskan. Ini diantaranya surah dalam Al-Quran yang mengatakan, yang berbicara tentang hari kiamat. Pertama ada surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah, kemudian surah Al-Qiyamah, serta surah Al-Hajj ayat 7. Baik, ini surah Al-Qari'ah. Dalam terjemahannya dikatakan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kemudian pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran. Bayangkan, kita akan berterbangan, ya, bertebaran. Anak-anak itu kalau kita perhatikan mereka dalam kehidupan ini, kita perhatikan anak-anak itu berterbangan tidak tentu arah, mau menyelamatkan diri masing-masing. Seperti itu kita nanti ketika hari kiamat. Kemudian gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan saja anak-anak sekalian. Bantal kita itu kita koyakkan, lalu bulunya itu kita hambur-hamburkan. Maka seperti itulah lahar yang keluar, api yang keluar dari gunung berterbangan ke sana kemari. Maka sangat dahsyat. Kemudian orang-orang yang berat timbangan baiknya, maka ia berada dalam kebaikan kehidupan yang memuaskan. Orang-orang yang ringan timbangan baiknya, maka tempatnya kembali adalah neraka. Ringan timbangan baiknya, timbangan kebaikannya. Maksudnya apa? Lebih berat dosanya dibanding pahala. Lebih berat keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatannya dibanding kebaikannya. Maka Allah katakan apa? Mereka akan dikembalikan ke neraka hawiyah. Lalu, apakah neraka hawiyah itu? Allah katakan neraka hawiyah apa? Api yang sangat panas. Itu kita harus berhati-hati anak-anak sekalian. Dunia ini kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang melalaikan serta sesuatu yang ya. Kemudian di surah Al-Zalzalah juga Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat di kandungnya. Jadi bumi ini sedang mengandung, sedang menyimpan sesuatu yang sebenarnya mau dikeluarkan. Dan ketika itu dikeluarkan, habislah kita. Maka oleh karena itu, senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah untuk senantiasa diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia ini dan kelalaian-kelalaian. Lalu Allah juga tegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Punya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ini Allah jelaskan bahwa apa? Kiamat itu pasti datang. Lalu Pak, ya ketika kiamat sudah datang, Allah akan bangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Jadi saat ini apa yang terjadi Pak? Orang-orang yang berada di dalam kubur
menanti akan datangnya hari kiamat. Untuk itu, ketika seseorang sudah meninggal, akan menunggu di dalam alam barzakh ataupun alam kubur sampai dengan hari kiamat Allah akan bangkitkan. Nah, dari mana Bapak tahu? Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, pasti. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam wa anna Allah yab'atsu. Itu ketika kita meninggalkan dunia ini, kita menetap terlebih dahulu sementara di dalam alam kubur. Siapa yang menemani kita? Amal baik kita atau amal buruk kita. Semoga Allah selalu dari hal-hal yang dan lalaikan. Nah, kemudian hari kiamat. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Pertama kiamat sugro, lalu ada kiamat kubro. Kita dulu. Kiamat sugro itu kiamat kecil, dan kiamat kubro itu kiamat besar. Intinya apa? Kiamat kubro itu ketika manusia meninggalkan dunia ini. Kemudian kiamat sugro tadi ketika manusia meninggalkan dunia ini, baik itu secara alami ataupun akan adanya bencana alam. Lalu kiamat kubro yaitu mati seluruhnya manusia atau makhluk yang telah Allah ciptakan tadi dan hancurnya seluruh alam semesta. Baik, kita lanjutkan. Ini ada tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro tadi. Pertama apa kita lihat fenomenanya? Yaitu melimpahnya harta benda, orang-orang yang bayar sedekah, kemudian munculnya orang yang mengaku nabi, banyak pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, kemudian memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Jadi bukan berarti kita memperindah masjid itu dilarang, tidak dilarang, ya. Tapi yang dilarang apa? Ketika hanya fokus memperindah, tapi tidak memakmurkannya. Kemudian orang-orang berlomba mendirikan bangunan, kemudian banyaknya pembunuhan. Lalu ada banyak kemusyrikan, kemudian banyak tindakan-tindakan yang sadis, putus silaturahmi, kemudian banyak riba dalam kehidupan kita, kemudian kikir, serta wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang palsu. Nah, ini fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan kita. Lalu Pak, kalau kiamat kubro, kiamat yang besar, ya, Dajjal, kemudian Allah turunkan Isa al-Masih, Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam maksudnya, maaf. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari barat serta keluarnya bintang dari perut. Nah, dari kedua hari kiamat tersebut, baik itu kubro ataupun sugro, intinya apa? Kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang kita jumpa kiamat atau tidak. Kita belum pasti menjumpai kiamat kubro. Tapi kita dipastikan akan menjumpai kiamat sugro, yaitu meninggal dunia. Apakah melalui bencana, sakit, atau hal lainnya yang Allah takdirkan. Itu senantiasa menjaga taatan kepada Allah. Ini nama-nama hari akhir. Ada as-sa'ah, yaumul ba'as. Anda bisa lihat sendiri. Ya. Kemudian, Bapak lanjutkan. Setelah nama-nama hari akhir,
eh, ini tahapan kehidupan, ya, tahapan kehidupan hari akhir atau kehidupan kita setelah mati. Baiklah gambarnya. Pertama ada yaumul qiyamah. Jadi ketika tiba pada fase yaumul qiyamah ini adalah kiamat, kiamat kubro, hancur seluruhnya. Alam semesta ini hancur, kita semua mati, meninggal. Kemudian yaumul ba'ats, Allah akan bangkitkan kita. Seperti yang Allah tegaskan tadi, Allah membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur. Bangkitkan, lalu Allah kumpulkan di dalam mahsyar. Nah, lalu berikutnya di yaumul hisab atau yaumul mizan. Inilah kita akan menerima balasan amal-amal yang telah kita kerjakan, baik buruk atau baik. Lalu yaumul jaza. Ini pembalasan. Apakah setelah itu kita akan dimasukkan ke surga atau kita akan dimasukkan ke neraka? Semua tergantung dari apa yang akan di dunia. Nah, ini adalah hikmah, ya, hikmah tentang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Pertama, hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah kita belajar ini tentunya menambah keyakinan kita bahwa oh ternyata memang betul dunia ini cuma sementara. Kalau yang tadinya mungkinnya meyakini hidup ini selama-lamanya, maka itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Kenapa? Karena akan ada akhirnya. Hanya sementara dunia ini. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Kenapa? Karena tadi sudah Bapak jelaskan, Allah akan membalas baik kecil ataupun besar kita lakukan. Kebaikan kecil dibalas. Keburukan kecil juga Allah pasti membalas. Kemudian yang ketiga adalah semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Setelah anak-anak tahu tadi, Allah akan mentakdirkan ini akan memuntahkan kandungannya berupa sesuatu yang panas dan segala macam. Tentunya menyakitkan kita, ya, menyakitkan kita. Juga Allah akan membalas keburukan-keburukan, membalas kebaikan-kebaikan setelah kita meninggal nanti. Maka selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan berikutnya adalah bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Tentu setelah kita belajar materi ini, anak-anak menjadi semakin yakin bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Orang tua kita memiliki kekayaan, jabatan, kemewahan, itu hanya sebuah titipan. Kita dilahirkan dengan kondisi yang sempurna dan segala macam, penuh kenikmatan, tentunya juga adalah sebuah pinjaman. Wah, sesuatu yang sementara. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti ketika kita sudah mati, nanti tangan kita akan berbicara, mulut kita akan digunting, kaki kita akan menjadi saksi dari perbuatan-perbuatan ataupun sesuatu yang telah kita lakukan. Nah, itu hikmah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambar-gambarnya beberapa fenomena alam, musibah-musibah. Mungkin juga tak hanya terjadi di gambar-gambar ini. Ini anak-anak bisa kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, barangkali itu yang Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak semakin rajin dalam belajar dan beribadah dan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang nantinya Allah masukkan ke dalam syurga Allah. Amin.
Demikian Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Kita sudah Faratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.